Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Wijaya dari kelas Manajemen 23D dengan nomor NPM 234111196. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi serta pentingnya untuk memahami konsep dasar ekonomi. Fungsi permintaan dan penawaran bisa dihitung dengan suatu rumus. Sejatinya dalam ilmu ekonomi, fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah gambaran hubungan antara penjual dan calon pembeli di pasar. Harga pasar suatu komoditas akan dipengaruhi dan bergantung pada permintaan dan penawaran pada waktu tertentu terhadap suatu barang atau jasa. Pengertian fungsi penawaran dan permintaan. Fungsi penawaran atau biasa disebut dengan supply adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dan harganya. Dikutip dari modul Ekonomi Kemendikbud karya Siti Mugi Rahayu MPD, pengertian penawaran sendiri yaitu banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Hukum penawaran, jika harga naik maka penawaran akan turun. Apabila harga turun maka penawaran juga turun. Fungsi permintaan atau biasa disebut dengan demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang ingin diminta konsumen dengan kemungkinan tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Hukum permintaan, naiknya turunnya harga akan menjadi penentu permintaan. Rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A plus BPS. Keterangannya yaitu QS merupakan jumlah barang yang ditawarkan, kalau PS merupakan harga barang yang ditawarkan, dan A dan B merupakan konstanta. Dalam fungsi penawaran, kita akan mengenal istilah kurva penawaran. Kurva penawaran yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pergerakan kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Baik harga dan jumlah penawaran artinya positif. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang fungsi permintaan pada kehidupan sehari-hari. Itu fungsi permintaan pada konsumen, itu kebutuhan, selera, dan preferensi konsumen menentukan permintaan di pasar. Nah, fungsi permintaan pada jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk dan struktur ekonomi di suatu daerah akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Harga barang dan jasa pada fungsi permintaan yaitu kenaikan harga suatu produk dapat mengurangi daya beli konsumen sehingga mempengaruhi tingkat permintaan di pasar. Nah, kemudian fungsi permintaan pada pendapatan konsumen. Penurunan atau kenaikan pendapatan dapat mempengaruhi jumlah permintaan produk yang dibeli. Dari fungsi permintaan sekarang kita ke fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fungsi penawaran pada biaya produksi. Biaya produksi adalah faktor utama yang mempengaruhi penawaran di pasar. Semakin tinggi biaya produksi, semakin tinggi harga jual produk. Nah, kemudian fungsi penawaran pada kondisi pasar. Fungsi penawaran pada kondisi pasar seperti persaingan, teknologi, dan tremo masyarakat mempengaruhi penawaran dan jasa. Kemudian fungsi penawaran pada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat mempengaruhi tingkat penawaran di pasar. Kemudian fungsi penawaran pada produk substitusi. Keberadaan produk substitusi dapat mempengaruhi penawaran suatu produk di pasar.
Persamaan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama pada harga barang, keseimbangan harga di mana permintaan dan penawaran berpotongan di pasar. Yang kedua pada permintaan. Nah, harga turun memicu permintaan naik, harga naik memicu permintaan turun. Yang ketiga penawaran, harga naik memicu penawaran naik, harga turun memicu penawaran turun. Nah, persamaan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Untuk menemukan persamaan fungsi permintaan dan penawaran juga mempunyai rumus, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Keterangannya yaitu P merupakan harga, P1 merupakan harga yang diketahui 1, P2 merupakan harga yang diketahui 2. Q merupakan permintaan, Q1 permintaan diketahui 1, Q2 merupakan permintaan diketahui 2. Dampak faktor permintaan dan penawaran. Yang pertama, dampak faktor pada surplus. Banyaknya penawaran akan menghasilkan surplus, meningkatkan persaingan di pasar. Kekurangan pada dampak faktor permintaan dan penawaran, yaitu jika penawaran terlalu banyak dikurangi akan menyebabkan kekurangan di pasar dan peningkatan harga. Kemudian kualitas produk pada dampak faktor permintaan dan penawaran. Peningkatan kualitas produk akan meningkatkan nilai permintaan dan penawaran di pasar. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang, banyaknya penjual atau produsen, bencana alam, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, besaran pajak, perkiraan harga di masa yang akan datang, kebijakan pemerintah, serta situasi politik. Nah, jenis penawaran juga terbagi menjadi dua, yaitu penawaran pasar dan penawaran perorangan. Penawaran pasar yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Nah, kalau penawaran perorangan merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Sekarang kita memasuki pada sesi pembahasan pada permintaan barang dan jasa yang dibeli oleh pembeli. Kalau di penawaran banyak barang dari jasa dijual oleh produsen. Nah, di permintaan penurunan harga meningkatkan permintaan. Kalau di penawaran peningkatan harga meningkatkan penawaran. Yang ketiga, permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, pendapatan, dan preferensi. Kalau di penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan persaingan. Setelah kita membahas materi, sekarang saya ingin menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, mengapa perlu memahami fungsi permintaan dan penawaran? Karena konsep dasar ekonomi penting untuk dipahami agar dapat memahami pola bisnis dan pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor mempengaruhi fungsi permintaan dan penawaran? Faktor terkait harga, biaya produksi, pendapatan, kebijakan pemerintah, dan faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi kondisi pasar. Yang ketiga, bagaimana konsep fungsi permintaan dan penawaran diwujudkan di pasar. Penawaran dan permintaan adalah sebuah proses di mana suatu produksi atau jasa dijual, dibeli, dan distribusikan di pasar. Sekian pembahasan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.